Nah, kalau manfaatnya sebetulnya susu kambing ini banyak sih, nggak beda jauh sama susu sapi. Cuman kelebihannya susu kambing ini satu dia rendah kalori, terus habis itu juga dia rendah laktosa atau low lactose ya. Jadi itu buat anak-anak atau yang suka minum susu tapi dia punya lactose intolerance, minum susu kambing itu lebih aman gitu. Terus di samping itu juga kandungan kalsium sama vitaminnya lebih tinggi daripada susu sapi. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Rizky Desanto, selamat datang di Juragan Kambing Farm. Juragan Kambing Farm itu adalah peternakan ya, sebetulnya kita budidaya arahnya. Jadi kita awalnya tuh di domba. Nah, domba kita penggemukan sama breeding. Terus sekarang kita beralih ke kambing perah gitu. Kalau breedingnya untuk dombanya sendiri sih masih tetap jalan sampai sekarang. Cuman kita sekarang lagi lebih coba mengembangkan budidaya kambing perah. Kita mulai usaha ini dari 2013. Awalnya emang karena suka gitu kan, suka terus pingin gitu kan, coba-coba gitu. Ya udah akhirnya dari rasa ingin tahu, pingin coba-coba itu, akhirnya kita coba piara dengan jumlah ekor yang sedikit, lalu kita coba budidayakan dan akhirnya bisa sampai sekarang saat ini. Saya ini sebetulnya sebagai sambilan sih, sambil jalan lah, karena ini kan tadinya masih hobi ya, jatuhnya hobi, suka miara, ternyata cukup ini juga prospektus gitu kan. Akhirnya kita coba jalanin dan ya lumayan, alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Belajarnya kebetulan sendiri, saya datangin ke teman-teman peternak juga, kita ya diskusi ya sambil belajar gitu, dan ya dari situ mulai nambah pengalaman juga. Terus ya sudah kita terapin coba semuanya sampai bisa benar-benar berhasil gitu. Di Juragan Kambing Farm yang saat ini ya kita satu yang jelas budidaya. Nah, budidaya itu sendiri kita untuk memenuhi kebutuhan daging di pasar. Jadi untuk domba potong kita siapin, terus kita juga punya untuk domba akikah, terus kurban, terus untuk kambingnya sendiri kita sekarang di kambing perah, susunya kita yang jual. Kambing perah sendiri baru setahun belakangan ini kita mulai berkecimpung di dunia kambing perah. Ya jadi awalnya kan proses dari peternak itu kan memang bertahap ya. Ada yang mungkin memang fokusnya langsung ke situ ya. Sama kesiapan modal juga ya, kita karena memang berasal dari awalnya kecil, pelan-pelan gitu kan. Setelah kita kuasain semua teknik budidayanya di domba, lalu coba kita mau naik kelas nih di dairy produk atau farming itu kayak seperti apa sih gitu kan. Nah ya udah akhirnya kita setelah diskusi sama teman-teman peternak juga, terus kita lihat pangsa pasarnya juga, ternyata potensi susu kambing ini cukup menarik gitu kan, cukup besar juga gitu untuk diolah. Setelah produksi sih kita jual masih sekarang direct selling ya, jual ke end user, langsung ke pemakai gitu kan. Jadi kita ya jual online aja, masih jual online. Terus kita juga kerjasama sama teman-teman peternak lainnya, kalau memang ada kebutuhan, ya kalau kurang kita bisa bantu supply, seperti itu. Responnya ternyata alhamdulillah cukup bagus gitu ya. Terus kita juga uji testing gitu ya, dari proses susu, kualitas susunya juga gitu kan. Terus kita cobain sampel ke teman-teman semuanya, ya salah satu itunya hasilnya, feedbacknya ternyata rasanya cukup bisa diterima gitu. Iya, kalau susu sapi itu kan dia emang baunya nggak terlalu kuat dibanding kambing, terus juga lebih creamy ya, gitu kan. Dan kalau sapi kan dia sekali produksi memang banyak gitu kan. Nah kalau kambing ini agak unik sih sebetulnya, cuman dari segi tekstur susu kambing nggak beda jauh sama susu sapi, tapi memang dari segi apa ya namanya, bau ya, kalau bau sih
bau tuh relatif sih sebetulnya. Kayak saya juga gimana caranya supaya baunya itu bisa hilang, ya ternyata cuma dari kebersihan, pakan, sama waktu pas pengolahan pengemasan itu bisa ditekan gitu, bau perengusnya tuh bisa hilang. Kalau susu yang bagus yang jelas otomatis satu nggak bau kayak busuk atau rusak gitu kan. Jadi habis setelah diperah kita proses, asem nggak asem, terus rasanya gurih, terus rasanya ada manis asinnya campur-campur seperti itulah. Kalau setelah diperah itu untuk si kambing kalau misalkan ditaruh di kulkas itu 2-3 hari. Tapi kalau untuk lebih awetnya umumnya biasanya susu kambing kita bekukan. Nah kalau dibekukan itu ya bisa sampai 2 bulanan, ya 2-3 bulan juga masih aman sih. Tapi biasanya kita nyaranin sih seminggu udah diminum ya. Kalau sebetulnya kambing jenisnya semua jenis kambing perah itu sebetulnya bagus semua. Cuman sekarang tinggal kapasitas produksinya aja. Kayak misalkan kayak Jawa Randu mungkin average per harinya produksinya mungkin cuma 1 literan gitu. Sementara Sanen bisa 3-4 liter. Nah sekarang tinggal disesuaikan aja gitu dengan kebutuhan sama kemampuan. Karena masalahnya kan juga harganya nggak murah juga ya bibitnya. Untuk yang kambing perah hampir sama, cuman nanti dari hasil produksinya aja yang berbeda. Ya kan masing-masing punya jenisnya masing-masing ya. Jadi punya karakteristik yang unik gitu ya. Kayak misalkan Etawa gitu kan, peternakan Etawa atau Sanen gitu kan. Etawa itu kan dia lebih creamy susunya gitu. Nah kalau yang Sanen dia lebih encer. Nah semacam kayak gitu. Cuman ya itu nanti balik lagi ke selera pasar. Pasar lebih suka yang mana gitu kan. Nah kebetulan karena kita ngejar adalah di quantity, jumlah produksinya, makanya kita ambil jenis indukan-indukan yang berkualitas. Dalam arti yang punya genetik bagus, terus juga punya hasil susunya itu juga banyak gitu kan. Ya kan kita ongkos produksinya biar bisa nutup, kita harus punya produksi banyak gitu kan susunya. Jadi ya kita pilih yang bagus-bagus lalu kita silangkan biar supaya bisa memperbaiki genetika. Ya kalau manajemen kandang yang baik ya satu ya semua hal harus diperhatikan ya. Punya SOP, standar operation procedure itu penting. Terus kedua ABK yang handal juga itu juga jadi salah satu faktor penentu. Karena tanpa ABK yang handal kita juga bakalan kewalahan gitu kan. Karena dia harus ngecekin setiap hari dia udah mau lahiran atau belum. Terus kondisi anaknya, cempe-cempenya kayak apa. Terus kondisi pakan, kebersihan lingkungan sendiri kayak seperti apa gitu kan juga harus diperhatikan gitu. Bisa langsung diminum. Jadi kalau susu kambing ini bedanya sama susu sapi, kalau susu sapi kan memang harus dipasteurisasi karena ada bakteri tertentu yang bikin kita bisa jadi diare dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau susu kambing ini karena dia laktosnya itu kadar laktos saja itu kecil, jadi dan bakterinya juga nggak sebanyak seperti sapi dan dia bisa langsung diminum. Ya itu dia kadang-kadang kan jenisnya beda, satu sapi satu kambing. Memang kambing karakteristiknya unik gitu, jadi dia memang bisa langsung dinikmatin. Nah kalau manfaatnya sebetulnya susu kambing ini banyak sih, nggak beda jauh sama susu sapi. Cuman kelebihannya susu kambing ini satu dia rendah kalori, terus habis itu juga dia rendah laktosa atau low lactose ya. Jadi itu buat anak-anak atau yang suka minum susu tapi dia punya lactose intolerance, minum susu kambing itu lebih aman gitu. Terus di samping itu juga kandungan kalsium sama vitaminnya lebih tinggi daripada susu sapi. Untuk mulai langkah awal yang dilakukan pertama kali ya satu modal nekat. Jadi jiwanya emang harus jiwa nekat. Terus kedua persiapkan dengan matang terutama di modal. Modal itu juga akan berpengaruh sama keberlangsungan hidup dari suatu usaha gitu kan. Semua juga pasti begitu gitu ya. Cuman yang satu, kenapa saya bilang nekat? Karena kalau kita nggak mulai ya kapan gitu kan. Kalau cuma nanti aja, ntar aja nggak mulai gitu. Mending kan mulai dulu, nanti lihat hasilnya sambil belajar, nikmatin prosesnya. Nah kadang semua pinginnya instan. Nah millennials yang zaman sekarang nih, zaman now ini kan banyak kan pinginnya wah cepet-cepet aja gitu kan. Tapi dibalik itu semua proses ini jadi proses pembelajaran yang sangat berharga banget buat kita supaya
jadi secara mental juga jadi lebih baik, terus secara penanganan di kandang itu juga lebih oke gitu, dan kambing-kambing semua juga happy, apalagi kita semua ngerawatnya pakai cinta gitu kan, beda gitu. Memang harus cinta dulu. Harus cinta dulu memang. Ya kalau nggak cinta, nggak kenal, nggak sayang gitu kan. Jadi kita harus sayang dulu, cinta dulu, baru kita jalanin. Setelah dari situ ya kita tinggal berdoa, ikhtiar.